Bapak dan Ibu guru dan sahabat YouTube yang saya hormati, salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan berbagi tentang materi yang cukup penting, terutama buat Bapak dan Ibu yang melaksanakan kurikulum di sekolah penggerak, kurikulum prototipe, atau di kurikulum merdeka. Materi bahasan kita adalah jawaban tentang pertanyaan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena sampai saat ini beberapa guru kita, teman-teman kita masih belum memahami betul bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, izinkan kami untuk berbagi, untuk menjawab pertanyaan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketahui menurut beberapa para ahli di dalam pendidikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan lagi istilah baru, tetapi sebenarnya sudah lama. Walaupun setelah sekolah penggerak ini menjadi populer. Nah, ada beberapa di sini pengertian-pengertian tentang pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Ini pendapat Tomlinson pada tahun 2000. Begitu juga yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Ini juga pendapat Tomlinson tahun 1999. Nah, dari pendapat itu dapat kita sederhanakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, pada peserta didik, untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, akan tetapi juga berfokus pada proses konten atau materi yang akan dipelajari. Nah, kalau ditanyakan mengapa harus berdiferensiasi, dapat kita lihat alasan-alasan mengapa kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang sudah kita mulai di sekolah penggerak. Pertama, untuk membantu semua siswa dalam belajar. Nah, ini nanti sehingga potensi masing-masing siswa itu dapat berkembang menurut kecepatan, menurut karakteristik, minat, dan bakatnya. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi dan potensi diri siswa. Yang keempat, untuk membantu siswa menjadi belajar mandiri. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan bagi guru yang melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Bapak dan Ibu dan sahabat YouTube yang saya hormati, kita sama-sama mengetahui bahwa anak-anak kita itu semuanya memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ini harus kita layani sehingga potensi mereka betul-betul bertumbuh, berkembang menurut semestinya. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Ini ada 3 anak dengan tujuan yang sama, ingin menonton sebuah pertandingan sepak bola. Kemudian panitia memperlakukan mereka
dengan cara yang sama, yaitu memberikan semacam tangga atau pijakan mereka yang sama tinggi dan juga sama besar. Nah, kalau kita perhatikan ternyata anak ini yang lebih tinggi dapat mereka leluasa menonton pertandingan sepak bola tersebut. Sedangkan anak yang sedang tingginya atau hampir bersamaan dengan batas untuk lapangan sepak bola tersebut, dia hanya sebatas bisa melihat tanpa bisa melihat dengan jelas. Nah, ternyata anak yang pendek atau yang kecil atau yang kurang tinggi, dia juga ingin menonton pertandingan sepak bola tersebut, akan tetapi tertutupi oleh pembatas. Nah, ini kalau kita analogikan ke pendidikan, tentunya semacam inilah anak-anak kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, kompetensi, kecepatan yang berbeda-beda. Kalau itu kita perlakukan dengan sama, tentu saja ada yang tidak bisa mencapai tujuannya. Tetapi ada juga yang cepat. Nah, inilah yang harus kita layani, bahwa kita berharap semua anak-anak kita itu akan bertumbuh menurut potensinya masing-masing. Maka seharusnya harus kita lakukan bagaimana kita membantu anak-anak yang kurang tinggi tadi menjadi 2 kali lipat pijakannya kita buat sehingga dia juga bisa menonton. Kalau kita perhatikan gambar yang di sebelah kiri ini, akhirnya anak yang kecil, yang pendek ini bisa juga menonton sepak bola tersebut. Dan sedangkan anak yang tinggi itu tidak perlu diberi bantuan. Atau bisa juga sama-sama mereka dibukakan pembatas sehingga anak yang pendek tadi juga bisa melihat ke lapangan, begitu juga anak yang sedang dan juga anak yang tinggi. Nah, maka pemahaman karakteristik dan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi menjadi penting dalam menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak-anak kita. Lalu apa dasarnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa dasar yang menjadi pijakan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama adalah kesiapan siswa tersebut. Kesiapan ini sangat erat hubungannya apa yang kita sebut dengan tes diagnostik atau asesmen diagnostik kognitif. Atau lebih sederhananya, di mana seorang guru memahami materi prasyarat yang seharusnya harus dipenuhi atau dipahami oleh anak-anak kita itu. Sehingga nanti di dalam kelas itu bisa saja terdapat anak yang belum memahami materi prasyarat, berarti kesiapannya masih rendah. Anak yang sudah memahami materi prasyarat berarti sudah bisa kita lanjutkan karena mereka sudah memiliki kesiapan. Dan anak yang melampaui materi prasyarat, nah ini harapan kita, maka mereka akan bisa belajar menurut kecepatannya, bahkan lebih dalam dan juga lebih luas. Nah, kemudian ada lagi menurut minat. Tidak semua anak-anak itu berminat kepada matematika atau kepada bahasa. Ada juga anak-anak kita yang berminat bahkan bisa dia berprestasi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang keagamaan, dan ada juga mungkin di bidang IPS dan lain-lain.
Nah, jadi minat ini juga menjadi sesuatu yang penting diperhatikan. Dan ini nanti bisa kita lihat dari tes diagnostik non-kognitif. Kemudian yang ketiga dasar kita adalah profil belajar. Ini adalah gambaran anak-anak kita itu, karakteristiknya, apakah itu merupakan latar belakang atau karakteristik atau kebiasaan daripada anak-anak kita tersebut. Ini juga bisa kita cari datanya melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, lalu bagaimana guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, di sini kita memiliki 4 strategi yang bisa dilakukan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama adalah diferensiasi isi atau diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat adalah diferensiasi lingkungan. Mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Yang pertama, diferensiasi konten atau isi. Ini berarti guru mampu membagi atau memetakan konten yang dibelajarkan pada siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Contoh kegiatan yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan diferensiasi konten adalah bagaimana guru membedakan melalui asesmen diagnostik, kognitif, atau materi prasyarat tadi, dan juga keterampilan siswa, lalu menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Jadi, ketika kita melakukan materi prasyarat, tentu saja anak-anak kita yang belum memenuhi materi prasyarat, ini harus mendapat pelayanan atau bantuan. Tentu caranya sangat banyak, bisa melalui pendekatan individual. Kalau yang berkaitan dengan konten, berarti bisa kita memetakan konten atau secara bertingkat sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang sudah kita rumuskan. Yang kedua, boleh guru memberikan siswa bantuan pendampingan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang ketiga, memberikan pilihan kepada siswa untuk menambah kedalaman dan keluasan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan bahan bacaan dengan tingkat keterbacaan. Dan yang kelima yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan diferensiasi konten adalah menyediakan lembar kerja atau LK yang berisi panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, sekarang yang kedua adalah diferensiasi proses, pembelajaran diferensiasi proses. Ini artinya adalah guru perlu memahami apakah siswa belajar mandiri atau boleh mereka belajar berkelompok. Maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa itu belajar. Nah, ini sangat terkait apa yang kita sebut dengan gaya belajar peserta didik. Contoh kegiatan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang, artinya setiap siswa bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan dengan tantangan serta kompleksitas yang berbeda. Yang kedua adalah menyiapkan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong siswa mengeksplorasi materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas
terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang keempat yang bisa dilakukan guru terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi proses adalah mengembangkan kegiatan belajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar apakah itu visual, auditori, atau kinestetik. Yang kelima, menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat siswa. Jadi pembentukan kelompok perlu fleksibel, apakah itu sesama mereka yang sama gaya belajarnya, atau bisa juga digabungkan sehingga nanti teman-temannya yang lain yang sudah lebih menguasai pembelajaran dapat dimanfaatkan menjadi tutor bagi teman-temannya. Kemudian yang ketiga, bisa strategi pembelajaran itu di dalam diferensiasi produk. Produk yang dimaksud adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan siswa pada guru yang mencerminkan pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, produk dapat berupa laporan, dapat berupa tulisan, dapat berupa hasil tes, dapat berupa presentasi, pertunjukan, pidato, rekaman, dan lain-lain. Nah, contoh kegiatan yang bisa dilakukan guru adalah membolehkan siswa untuk bekerja sendiri atau berkelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, boleh menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keragaman tingkat keterampilan siswa. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah guru memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diberikan. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk membuat tugas mereka sendiri. Dan yang kelima yang bisa kita lakukan adalah guru menentukan ekspektasi, harapan kepada siswa. Baik itu kualitas pekerjaan yang dihasilkan, bisa juga konten yang harus ada pada produk yang ditugaskan, yang harus dikerjakan siswa, maupun cara mengerjakan produk itu sendiri, serta bagaimana produk akhir itu diharapkan diselesaikan oleh peserta didik kita. Yang keempat, ada strategi dengan melakukan diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar adalah iklim kelas itu, sehingga anak kita itu nyaman. Nah, ini yang dikaitkan dengan konsep well-being, di mana anak-anak kita itu merasa sejahtera, aman di dalam kelas tersebut dalam mengikuti proses pembelajaran. Contoh yang bisa dilakukan adalah, pertama, menyediakan ruangan belajar yang tenang, tanpa gangguan, dan siswa dapat berkolaborasi atau bekerja sama. Yang kedua adalah menyediakan materi yang mencerminkan berbagai budaya. Ini juga bisa menarik perhatian anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, guru membuat yang jelas untuk belajar mandiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, tentunya guru sebelumnya sudah harus mempersiapkan tugas-tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan pemahamannya terhadap materi tersebut. Yang keempat adalah memberitahu pemahaman bagi siswa untuk saling menghargai, sebab ada juga siswa ketika belajar dia bergerak-gerak ya, karena dia gaya belajarnya adalah kinestetik. Sementara yang lain bisa duduk dengan tenang mendengarkan, atau ada juga yang duduk baru tenang dia memperhatikan sesuatu. Karena mungkin gaya belajarnya visual.
Nah, itu secara konsep yang bisa dilakukan oleh guru terkait dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dari sudut konten atau isi, ada proses, ada produk, dan juga ada lingkungan belajar. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 15 ciri kelas yang menandakan atau mencirikan bahwa kita sebenarnya sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, adanya perbedaan siswa dijadikan sebagai dasar perencanaan. Nah, ini ketika kita juga membuat modul ajar, ada di sana disebut target, tentu itu sangat terkait dengan perbedaan siswa di dalam kelas kita itu. Oleh karena itu perlu kita akomodir di dalam menyusun perencanaan. Yang kedua, asesmen dilakukan terus-menerus atau kontinu untuk memahami bagaimana merencanakan pembelajaran yang lebih baik. Jadi, asesmen itu apakah itu assessment as learning atau assessment for learning terutama, sehingga anak-anak kita itu nanti guru itu sendiri dapat lebih baik merencanakan pembelajaran ke depannya. Yang ketiga, lebih mengakui adanya kecerdasan majemuk. Nah, semua anak-anak kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda, dan mungkin ada kecerdasannya lebih dari 1, 2, dan sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang keempat adalah keunggulan diukur dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi bukan hanya hasil asesmen sumatifnya, akan tetapi pertumbuhan itu terlihat ketika proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itulah sebabnya penting sekali melakukan assessment as learning dan assessment for learning. Yang kelima adalah siswa dibimbing untuk membuat pilihan berdasarkan minat. Nah, ini minat ini perlu dipetakan, dan juga gaya belajar anak-anak kita perlu diketahui oleh guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keenam adalah disediakan banyak pilihan profil belajar. Yang ketujuh, menggunakan banyak pilihan dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan, pembelajaran didasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Yang kesembilan, penggunaan keterampilan penting untuk memahami konsep dan prinsip utama adalah fokus pada pembelajaran itu sendiri. Dan yang ke-10, pemilihan tugas belajar bersifat multi pilihan. Jadi tidak kaku, tidak hanya satu tugas-tugas itu kemudian diberlakukan kepada semua siswa kita. Yang ke-11 adalah waktu fleksibel berdasarkan kebutuhan siswa. Ke-12, adanya cara pandang yang bervariasi terhadap ide dan peristiwa yang terjadi. Dan ini tidak lagi hanya pernyataan guru yang benar, kemudian yang dimaksud di sini adalah bagaimana ide-ide itu tumbuh ya dari berbagai sudut pandang sehingga tidak kaku lagi. Nah, ini menumbuhkan cara berpikir yang kritis juga dan juga kreatif bagi diri anak-anak kita. Yang ke-13 adalah siswa membantu siswa lain bersama guru memecahkan masalah. Nah, ini penting bagaimana menjalin kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai menolong orang lain sehingga mereka itu bersama-sama mencapai tujuan. Yang ke-14, siswa bekerja sama dengan guru untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ke-15 adalah asesmen dilakukan dengan berbagai cara, sehingga kita dalam melakukan asesmen tidak lagi hanya tes tertulis, pilihan ganda, uraian, kan tetapi bermacam-macam, ada presentasi, ada demonstrasi, kemudian ada drama, kemudian ada lagi yang kita sebut unjuk kerja.
Nah, juga tertulisnya bermacam-macam, ada menjodohkan, ada benar salah, ada sebab akibat, dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu yang bisa kita diskusikan di bagian pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan ke pembelajaran berdiferensiasi di bagian yang kedua, dan mudah-mudahan konsep yang pertama ini sudah mengingatkan kita kembali tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, sebab ini merupakan salah satu strategi dalam implementasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi di bagian 2, Bapak dan Ibu, supaya mendukung YouTube ini, Bapak Ibu jangan lupa juga subscribe. Demikian pertemuan diskusi dalam video pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada tempatnya, juga penjelasan yang kurang jelas. Kita akan tetap belajar memperbaiki diri sehingga ke depan akan semakin baik dan juga dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.